Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisa Bilqis Isadora, NIM 31219207 dari kelas A5 Manajemen. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang implementasi standarisasi produk olahan perikanan bagi usaha mikro dan menengah di Kota Serang. Latar belakang. Tujuan utama dari usaha standarisasi adalah mencapai keserasian bagi seluruh permasalahan teknik yang berhubungan dengan pertukaran barang dan jasa antara negara yang satu dengan negara yang lain. Pada tingkat internasional, standarisasi membawa arti di antara negara-negara sebagaimana dikemukakan oleh Brian Rotary yang menyatakan bahwa standar merupakan peraturan yang menyertai ini tidak dimaksudkan menjadi spesifikasi legal yang kaku, tetapi dalam upaya mendukung hukum guna melindungi kepentingan masyarakat, kesehatan, keamanan, lingkungan, dan memudahkan perdagangan dalam masyarakat. Menurut Endro Utomonoto Suryo, tujuan kegiatan standarisasi adalah mewujudkan jaminan mutu produk dan jasa, sehingga dapat meningkatkan efisiensi nasional dan menunjang keterkaitan sektor ekonomi. Pengertian standarisasi yang dikembangkan ISO ini pada dasarnya merupakan pengembangan definisi dari beberapa pakar di bidang standarisasi antara lain John Galliard yang lebih menekankan pada aspek perumusannya. Menurutnya, standarisasi adalah suatu rumusan yang dibuat secara lisan, tertulis, atau dengan grafik lainnya metode, atau dengan cara representasi untuk melayani selama periode waktu tertentu untuk mendefinisikan, menunjukkan, atau menentukan fitur tertentu dari sebuah unit atau dasar dari pengukuran objek fisik, tindakan, proses, metode, praktik, kapasitas, fungsi, tugas, hak, tanggung jawab, perilaku, sikap, konsep, atau konsepsi. Konsep Galliard ini kemudian dilanjutkan oleh Dr. Lalsi Verman. Menurutnya, standarisasi mencakup aspek ekonomi dan efisiensi dalam produksi. Konsep atau konsepsi atau kombinasi dari semua ini dengan objek mempromosikan ekonomi dan efisiensi dalam produk, pembuangan, regulasi, dan atau pemanfaatan barang dan jasa dengan memberikan landasan bersama pemahaman antara produsen, konsumen, pengguna, ahli teknologi, dan lainnya kelompok yang bersangkutan. Selanjutnya pembahasan. Implementasi standarisasi produk pada produk perikanan bertujuan menghasilkan produk-produk perikanan yang bermutu dan berdaya saing di pasar global. Implementasi standarisasi pada satu sisi dapat menjadi penjaga dalam menekan masuknya produk-produk yang tidak bermutu ke pasar Indonesia. Implementasi standarisasi produk dalam industri perikanan menjadi instrumen pengaman pasar dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing produk industri nasional di pasar internasional. Implementasi standarisasi pada produk perikanan memunculkan persoalan tersendiri bagi UMKM terkait ketidakpastian UMKM dalam mengimplementasikan standarisasi di bidang usahanya. Di samping itu, peran pemerintah yang belum optimal dalam melakukan pembinaan dan pengembangan UKM. UKM yang mengolah produk perikanan membutuhkan perhatian serius agar UMKM di bidang produk perikanan mampu bersaing dengan negara lain dan tidak mati. Karena kalah bersaing dari segi mutu atau kualitas produk, pemerintah mengakui bahwa implementasi standarisasi pada produk pengolahan perikanan tidak berjalan mulus, terutama untuk produk pengolahan ikan yang dihasilkan industri mikro, kecil, dan menengah. Sektor pengolahan hasil perikanan memiliki sekitar 160 standar yang ditetapkan Badan Standarisasi Nasional. Antara lain, standar bahan baku, proses dan metodologi pengujian. Implementasi standarisasi produk pada akhirnya berimbas pada biaya yang harus disediakan oleh para pelaku usaha.
Ada beberapa jenis standarisasi dan sertifikasi produk olahan hasil perikanan seperti yang pertama, sertifikat produksi pangan industri rumah tangga adalah pangan olahan hasil produksi industri rumah tangga yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel. Sertifikat produksi pangan industri rumah tangga diberikan oleh bupati atau wali kota, dinas kesehatan kabupaten atau kota yang berlaku selama 5 tahun. Dan yang kedua, legalitas usaha merupakan izin dari pemerintah baik pemerintah daerah maupun pusat yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi atau operasi yang menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga ada merek dagang kemasan. Merek adalah nama, tanda, simbol, desain, atau kombinasi hal-hal tersebut yang ditunjukkan untuk mengidentifikasi dan membedakan produk atau jasa dengan produk jasa lainnya. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Produk halal adalah memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi. Bahan berasal dari hewan yang halal, disembelih menurut syariat Islam di tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, dan transportasi tidak digunakan untuk babi. Makanan dan minuman tidak mengandung khamar. Selanjutnya ada barcode, merupakan serangkaian garis hitam dan spasi putih yang digunakan untuk mengkodekan serangkaian karakter. Dampak implementasi. Standarisasi menerapkan standar nasional Indonesia dalam dunia usaha secara konsisten akan mampu meningkatkan omset penjualan. Menurut informasi dan Hartini Darmono, pengusaha bandeng presto bernama Ude Mina Makmur yang berlokasi di Jalan Purwosari, Kelurahan Tambak Rejo, Kota Semarang, menyatakan bahwa sejak memiliki tanda SNI dengan nomor sertifikat 03 BPLS Pro HP 1 2014 pada produknya, omsetnya melonjak sehingga 400 kilo per bulan. Dari sebelumnya hanya berkisar 100 kilo per bulan. Peningkatan omset ini mengakibatkan bertambahnya jumlah karyawan menjadi total 12 orang dengan 16 tenaga pemasaran yang tersebar di beberapa daerah. Tahapan mendapatkan standarisasi bagi para pelaku UMKM yang ingin produknya mendapatkan sertifikat SNI harus melalui proses yang terdiri dari 7 tahapan berikut ini. Yang pertama, pelaku usaha harus mengecek terlebih dahulu terkait SNI produk yang ingin disertifikasi. Yang kedua, pemohonan harus mencari lembaga sertifikasi produk LS Pro yang sesuai dengan ruang lingkup produk yang ingin disertifikasi. Yang ketiga, mengirimkan berbagai dokumen pemohonan seperti fotokopi akte notaris perusahaan, SIUP, TPD, NPWP, surat pendaftaran merek dari Dirjen Haki ke LS Pro terkait. Pada tahapan ini, pemohon bisa langsung mendatangi LS Pro tersebut. Yang keempat, LS Pro akan meninjau kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan UMKM. Yang kelima, LS Pro akan melakukan evaluasi. Di fase inilah LS Pro akan melakukan penilaian terhadap proses pembuatan barang dan sistem manajemen yang relevan. Pada tahap ini, LS Pro juga akan mengambil dan menguji sampel produk yang akan disertifikasi. Dan yang keenam, LS Pro akan mengeluarkan hasil evaluasi produk baik berupa laporan hasil penilaian proses produk maupun laporan hasil uji terhadap sampel produk. Apabila masih terdapat ketidaksesuaian, maka perusahaan wajib melakukan tindakan perbaikan. Dan yang ketujuh, penerbitan sertifikat SNI terhadap produk yang didaftarkan
Masa berlaku sertifikat produk bervariasi, mulai dari 6 bulan paling lama dan 4 tahun, tergantung dari skema sertifikat produk. Lewat dari masa itu, pemohon wajib mengajukan kembali permohonan sertifikat ulang terhadap produknya. Dengan serangkaian proses itu, produk UMKM yang didaftarkan pun diharapkan dapat memenuhi persyaratan SNI dan konsisten dalam penerapannya. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut. Implementasi standarisasi dapat meningkatkan omset penjualan yang pada akhirnya berimbas pada bertambahnya jumlah tenaga kerja yang terserap. Implementasi standarisasi produk membutuhkan biaya yang cukup besar serta prosedur yang cukup panjang dengan persyaratan yang cukup berat bagi UKM. Standarisasi hanya berlaku secara nasional, belum lintas negara. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.